Laut Cina Selatan diprediksi akan dihantam 3 topan berturut-turut di tengah sengketa Tiongkok-ASEAN. Sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang didukung Amerika Serikat. Sekutunya belum usai, namun ancaman lain bermunculan. Badai topan tropis diperkirakan menghantam Laut Cina Selatan dari Samudra Pasifik. Tak peduli sengketa Tiongkok-ASEAN masih berlangsung. Bukan hanya satu topan, diperkirakan ada 3 badai tropis yang akan mengguncang Laut Cina Selatan dan mengganggu sengketa Tiongkok-ASEAN. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, badai akan mempengaruhi cuaca di bagian utara Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi Hong Kong Observatory, terdapat tekanan rendah di dekat Pulau Luzon, Filipina yang akan berubah menjadi topan beberapa hari ke depan. Warga di pesisir Laut Cina Selatan diharapkan waspada karena badai akan perlahan-lahan menguat. Tekanan rendah itu berada di tengah laut dan akan bergerak menuju barat dan melintasi Pulau Hainan, Tiongkok. Situasi ini berpotensi membentuk badai tropis yang menyebabkan hujan lebat, banjir, dan longsor di Hainan dan Vietnam bagian utara. Sebelumnya, pada Minggu 11 Oktober 2020, badai tropis Lotus terbentuk di dekat Vietnam, tepatnya 90 km di sebelah dekat Da Nang. Badai ini diperkirakan akan terus merengsek ke wilayah tengah Vietnam dengan kecepatan 18 km per jam. Tekanan rendah baru yang terbentuk di dekat Pulau Luzon diperkirakan akan menerjang Vietnam dan Tiongkok pada Selasa 12 Oktober. Pusat Observatory Meteorologi Tiongkok mengatakan kondisi yang sama akan terus terjadi selama 10 hari ke depan. Akibatnya diperkirakan akan ada 2 badai topan yang kemungkinan menghantam pesisir Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Selain itu, baru saja badai tropis Lianhua menghantam kawasan itu sehingga total sudah ada 3 topan yang muncul. Selama 9 hari ke depan, wilayah Laut Cina Selatan dan Tiongkok bagian selatan termasuk Hong Kong akan dilanda angin kencang dan hujan lebat. Badai petir juga akan tercipta di tengah topan-topan di Laut Cina Selatan. Biro Meteorologi dan Geofisika Makau telah memberi peringatan kewaspadaan sejak Minggu 12 Oktober. Sinyal itu merupakan peringatan untuk kapal-kapal di kawasan Laut Cina Selatan agar segera merapat ke daratan untuk menghindari karab. Ketegangan di Laut Cina Selatan sendiri masih belum mereda. Baru-baru ini, Komandan Militer Tiongkok, Palagan Selatan Zhang Nandong meminta Amerika menyudahi aksinya. Ia menyebut dukungan Amerika terhadap Laut Cina Selatan yang terbuka untuk negara-negara ASEAN dan dunia sebagai hegemoni navigasi dan provokasi militer. Zhang menuding Amerika melanggar kedaulatan dan kepentingan Tiongkok serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Pengunjung Sungai Hyantang, Cina tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya ombak raksasa. Tempat ini memang dikenal sebagai tempat untuk menyaksikan fenomena pasang surut alami. Dilansir Tribun Travel dan Mirror, puluhan orang berlari saat ombak besar itu datang dan menghantam daratan dalam rekaman tersebut. Video diunggah CCTV News. Dalam video itu banyak orang berjejer di tepi jembatan untuk menyaksikan dahsyatnya aliran Sungai Hyantang di Guangzhou, Cina. Sungai ini merupakan yang paling besar dari jenisnya di dunia. Ketika ombak besar datang, puluhan orang pengunjung langsung berlari dan berteriak histeris. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri hanya basah terkena air. Namun dalam video itu pula ada orang yang terseret oleh gelombang ketika ia berada di atas skuternya. Hebatnya, tidak ada korban dilaporkan setelah kejadian ini. Gelombang setinggi 11,5 kaki ini disebabkan oleh air yang sedang pasang. Penampakan pasang surut yang ekstrim seperti hanya dapat disaksikan di beberapa lokasi di dunia. Satu di antaranya Sungai Severn di Inggris. Masyarakat dan pemerintah daerah Pacitan diminta agar waspada dan siap menghadapi skenario terburuk, gempa dan tsunami. Ini diperlukan guna menghindari dan mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami yang mengintai pesisir selatan Jawa akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Hal itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, saat melakukan simulasi gempa bumi dan tsunami yang digelar bersama Kementerian Sosial di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter, dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit. Adapun tinggi genangan di darat berkisar 15 hingga 16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4 hingga 6 km dari bibir pantai. Begitulah ujar Dwi Korita.
Dalam simulasi itu, Dwi Korita bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana. Dwi Korita menyebut dengan skenario ini, masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri bila mendapatkan peringatan dini tsunami maksimum 5 menit setelah gempa terjadi. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai harus segera mengusung ke dataran yang lebih tinggi jika merasakan goncangan gempa yang besar. Untuk masyarakat yang berada di pantai tidak perlu menunggu perintah, aba-aba atau sirine. Segera lari karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit. Sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh. Begitulah imbuhnya. Dwi Korita mengatakan yang namanya skenario artinya masih bersifat potensi, hanya bisa saja terjadi atau bahkan tidak terjadi. Namun demikian, masyarakat dan pemerintah daerah harus sudah siap dengan skenario terburuk tersebut. Artinya, jika masyarakat dan pemerintah daerah siap, maka jumlah korban jiwa maupun kerugian materi dapat diminimalisir. Dengan skenario terburuk ini, pemerintah daerah bersama-sama masyarakat bisa lebih maksimal mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih komprehensif. Dwi Korita menambahkan hingga saat ini tidak ada teknologi atau satupun negara di dunia yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa dan tsunami secara tepat dan akurat, lengkap, dan perkiraan tanggal, jam, lokasi, dan magnitudo gempa. Semua masih sebatas kajian yang salah satunya didasari pada sejarah gempa di wilayah tersebut. BMKG juga memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dan menambah jalur-jalur evakuasi lengkap dengan rambu-rambu di zona merah menuju zona hijau. Mengingat luasnya zona bahaya dan padatnya pemukiman penduduk, maka pemerintah daerah harus lebih cermat dan tepat dalam memperhitungkan jumlah dan lokasi jalur evakuasi yang diperlukan. Pertimbangannya adalah jarak lokasi tempat evakuasi, waktu datangnya gelombang genangan tsunami, kelayakan jalur, serta menyiapkan mekanisme dan sarana-prasarana evakuasi secara tepat. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan secara khusus sarana dan prasarana evakuasi bagi kelompok lanjut usia dan difabel. Selain itu, masyarakat juga harus terus diedukasi mengenai potensi bencana dan cara menghadapinya.